Lagi di Kompas Bisnis Saudara, tadi sebelum jeda kita sudah bahas panjang lebar soal saham brand. Nah pertanyaannya nih, perlukah Anda masuk sekarang? Apakah ini brand sebenarnya sudah kemahalan atau belum? Nah pagi ini kita akan langsung berbincang bersama Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Bang Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, ini seru ngomongin brand karena fenomena gitu ya Bang Alfred ini dari Oktober ke Desember naiknya udah 900%. Pertanyaannya dengan harga sekarang, kemahalan nggak sih brand? Ya, kalau di dalam saham ada beberapa istilah harga ya. Ada harga yang murah, ada harga yang wajar, ada harga yang premium, ada harga yang mahal. Mhm. Kalau brand ini justru nggak masuk 4 kategori, bahkan yang Oh, teratas tadi mahal. Jadi kalau saya pribadi justru mengkategorikan ini udah irasional atau bubble ya untuk hmm. harga sahamnya saat ini. Bubble dalam artian artinya jarak harga saat ini sangat jauh sekali dengan nilai ekonomi atau nilai fundamentalnya. Hmm. Jadi ya, kalau kita lihat kita juga bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di bursa kita atau juga ada di bursa-bursa global juga sudah sangat jauh. Makanya saya katakan tadi bahwa ini bukan kategori mahal saja, ini udah masuk kategori irasional. Artinya harga yang terbentuk saat ini bisa dibilang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Sehingga keputusan untuk masuk juga bukan keputusan yang kami kategorikan rasional. Hmm. Artinya bahwa keputusan yang irasional untuk bertransaksi saham di harga saat ini. Ini kan tapi saya bisa bilang jadi fenomena gitu ya, 900% dalam waktu 40 harian gitu. Ini kenapa sih Bang bisa terjadi seperti ini? Ya, kalau terjadi tentu tadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama yang cukup organik karena faktor fundamental biasanya suatu harga saham itu mengalami kenaikan. Yang kedua juga dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi kalau misalnya sebuah saham memang barangnya sangat sedikit di pasar, tentu itu juga bisa mempengaruhi terhadap lompatan harganya ketika terjadi demand terhadap saham tersebut. Yang ketiga ini yang bisa dibilang perlu dicermati, yaitu terkait dengan bicara istilahnya goreng atau cornering. Jadi kalau kita lihat mungkin ini cara kita untuk melihat, untuk menjawab pertanyaan kenapa harga sahamnya bisa naik. Jadi untuk kasus brand kalau kita lihat dari poin pertama secara fundamental kita melihatnya sepertinya sulit untuk dijelaskan. Untuk demand juga memang tadi dari sisi free float memang cukup kecil ya. Mhm. Retail itu hanya sekitar 3%-an. Tapi kalau melihat nilai transaksi harian brand yang cukup tinggi, 300 miliar dalam beberapa hari terakhir per harinya, ini bukan transaksi yang kecil. Hmm. Jadi mungkin ini yang perlu menjadi tugas besar bagi para regulator, karena sekali lagi kan kita pengen menciptakan suatu perdagangan yang efisien, wajar, dan transparan. Dan Hmm. ini kalau kita lihat kewajaran yang sudah tidak terlihat wajar terkait dengan harga saham ini. Berarti ada kemungkinankah saham ini potensi jadi saham pom-pom, Bang Alfred? Kalau pom-pom kemungkinan iya ya, karena tadi bahwa sekali lagi bahwa pom-pom saham-saham yang di pom itu biasanya memang tadi bahwa ada gap yang sangat jauh sekali yang tidak bisa dijelaskan antara harga sahamnya dengan harga atau nilai fundamentalnya atau Hmm. performanya. Hmm. Jadi kalau ngelihat brand memang kita lihat bahwa informasi sampai saat ini kita memang tahu bahwa sepertinya untuk harga saat ini sudah tidak memungkinkan lagi atau tidak kategorinya tidak rasional. Jadi apakah ini masuk kategori saham pom-pom? Ya kalau melihat harganya iya ya, walaupun tadi bahwa bisa dibilang kalau dari sisi informasi kan biasanya kalau di pom-pom itu faktor informasi yang banyak masuk untuk mendorong itu harga saham. Memang kalau kita lihat di brand ini dari sisi informasi memang tidak cukup banyak untuk informasi-informasi miring. Memang ada beberapa informasi kecil ya seperti misalnya rumor akuisisi, mengakuisisi dan sebagainya, tapi seharusnya memang tidak terlalu cukup signifikan untuk bisa mendorong harga sampai kepada ratusan kali nilai rasio PI-nya. Mhm. Ini kalau ngelihat dari pemegang sahamnya juga kan domestik sebenarnya masih sangat besar ya, 75% dibandingkan dengan asingnya nih, Bang Alfred. Kalau ini mempengaruhi juga nggak sih pergerakan harga brand?
Ya, untuk pemegang saham atau investor memang berpengaruh ya. Misalnya apakah dia retail, ataukah institusi, ataukah misalnya berdasarkan wilayah, apakah dia asing atau dia lokal, itu tentu akan mempengaruhi pergerakan harganya. Mhm. Jadi kalau ditanya apakah berpengaruh, tentu berpengaruh. Kalau kita lihat brand ini memang penambahan porsi retailnya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat dalam pasca dia IPO bahkan sampai hari ini kita lihat penambahan jumlah retail cukup banyak, artinya banyak investor-investor retail yang masuk menjadi pemegang saham brand. Kita nggak tahu mereka masuk pada harga berapa. Tapi ini sekali lagi bahwa ini juga menjadi perhatian karena ini kategorinya bukan saham yang kecil. Jadi exposure-nya cukup besar sehingga ini juga tadi saya katakan perlu dititikberatkan, perlu menjadi perhatian bagi para regulator terkait dengan tadi exposure yang besar dari saham ini. Karena apa? Yang kita takutkan adalah downside risk-nya. Kenaikannya udah cukup tinggi atau sangat signifikan atau kita kategorikan irasional, maka potensi untuk turunnya juga akan sangat besar dan penurunannya mungkin nggak akan tanggung-tanggung, Oh, bisa sebesar kenaikannya. Dan tadi karena exposure-nya cukup besar, tentu ini tadi yang perlu diperhatikan dan dicermati. jadi beresiko ketika dia ARA berkali-kali, ARB-nya pun bisa berkali-kali ini brand ya? Betul sekali, Hmm. potensinya tentu cukup besar, apalagi tadi bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan kenaikan sampai sebesar ini, sehingga Ya. tadi ruang penurunannya juga akan sangat besar dan probabilitasnya juga cukup tinggi untuk mengalami penurunan tersebut. Oke, berarti ini tips mungkin ya buat investor Bang Alfred. Ini kan pasti banyak orang yang tergiur dan tergoda melihat pergerakan yang sangat signifikan gitu. Jadi kira-kira gimana investor bisa melihat indikatornya apa? Kapan nih saya bisa mengoleksi saham brand? Ya, yang pertama tadi bahwa penting untuk memperhatikan beberapa apa angka-angka rasio ya, seperti yang cukup mudah mungkin juga investor tahu bagaimana dengan apa rasio price earning ratio, price book Hmm. value mungkin bisa dibandingkan dengan peers-nya saat ini atau mungkin bisa dibandingkan dengan peers global. Kalau misalnya saya ambil contoh nih teknisnya, renewable energy itu untuk global itu PI-nya kurang lebih 35 sampai 40, memang Oh, premium dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dengan PE brand saat ini kan sudah sangat jauh sekali. Jadi ini hmm, bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua mungkin bisa mendapat informasi dari sekuritas punya yang namanya tim riset dan biasanya mereka juga melakukan penilaian atau melakukan apa gambaran terkait dengan harga saham saat ini. Jadi dua tips itu mungkin bisa diperhatikan juga oleh pasar. Memang tadi dari sisi result yang diberikan oleh brand dalam 45 hari perdagangan itu tinggi sekali, 900-an persen, hmm. atau perharinya 20%. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita melihat historisnya ini akan menjadi berbahaya sekali. Karena tadi sekali lagi di saham itu potensi penurunannya bisa sebesar potensi kenaikannya. Apalagi Oh. tadi dia tidak disupport oleh fundamental atau informasi yang bisa menjelaskan angka kenapa saham itu bisa ada pada level tersebut. Oke, terakhir berarti kalau memilih saham lain yang bergerak di energi terbarukan, apakah saat ini proyeksinya masih oke? Ya, memang tadi bahwa bisa menjadi momentum ketika ada sebuah saham, khususnya kalau kita lihat kan brand ini bisa dibilang first linernya di apa renewable energy ya, di sektor renewable energy karena mereka yang terbesar. Memang biasanya ketika first linernya naik cukup signifikan, biasanya yang second liner, third linernya juga akan terikut ya atau mendapat momentum itu. Dan kalau kita lihat memang kita masih belum cukup banyak untuk renewable energy. Hmm. Kita melihat ada yang BUMN, PGO juga kita lihat sudah mendapat imbas ini. Kita melihat bahwa kenaikannya juga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir yang kita perkirakan juga terdorong oleh kenaikan saham brand. Jadi kalau momentum ini mungkin bisa dilakukan ya, apalagi kalau kita lihat PGO saat ini juga PI-nya juga masih relatif atraktif ya, masih Hmm. sekitar 17, masih di bawah peer secara global. Cuma kembali lagi bahwa ketika momentum tadi PGO didorong oleh kenaikan harga first linernya atau peers-nya, artinya ketika first liner atau peers-nya dalam hal ini brand mengalami penurunan, dia juga bisa akan kembali mengalami Oke. penurunan. Ah, Jadi ini juga memang resiko bagi para trader yang coba memanfaatkan momentum kenaikan suatu harga saham dengan melihat saham-saham second linernya atau saham-saham peers-nya. oke.
Tapi yang penting tadi bahwa ini harus rasional untuk menghitung, jangan sampai malah nanti kena dampak dari yang kita nggak tahu kapan gitu ya Bang ya, penurunan dari brand ini. Bang Alfred, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Terima kasih, sama-sama. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali. Kami punya informasi soal hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri.